Hai, shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Kita mau katakan, terpujilah nama Allah. KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Anak-anak, firman Tuhan yang kita dengar adalah kebenaran yang membuat kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan, dan juga bertumbuh menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Dan kita rindu hidup kita juga semakin berbuah dan berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 lebih banyak ya buahnya ya. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Sangat senang ya Lause bisa berjumpa lagi dengan kalian walaupun hanya lewat layar YouTube. Tapi Lause bersyukur hari ini kalian bisa beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, dan Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ketika hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong biarkanlah hikmat Tuhan yang bersama-sama dengan kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang terus mengurapi dan memampukan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, bahkan bagi setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman ini hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, waktu Desember kemarin ya, setelah kalian terima rapor LAS kalian, ya laporan akhir semester, wah ada satu sukacita yang terpancar, benar gak? Lause Yasmin sendiri ya, wah seneng banget ya, ini udah mau libur nih, apalagi libur Natal. Wah itu suatu sukacita yang sangat besar. Kenapa? Kok sukacita? Kok senang? Ya, bukan hanya karena Natal anak-anak ya, tapi ini saatnya bagi Lause untuk jalan-jalan gitu ya, untuk pergi berlibur. Nah anak-anak, pernah gak sih kalian membayangkan ketika kalian pergi berlibur gitu ya, lalu kalian akan melalui satu perjalanan yang sangat panjang, betul gak? Ya betul ya. Kalau kita pergi berjalan-jalan anak-anak atau rekreasi, perjalanan kita itu kan gak mungkin ya, hanya 1-2 kilo gitu ya. Kalau Lause Yasmin kapan hari pergi nih jalan-jalan dari Surabaya ke Jawa Tengah tuh, ke daerah Solo gitu ya. Dan itu perjalanannya cukup melelahkan ya. Dari Surabaya harus lewatin jalan tol, dan itu jalan tolnya panjang gitu ya. Anak-anaknya Lause Yasmin itu bertanya-tanya, Ma kapan sih ini sampainya? Berapa jam lagi sampainya? Rasanya melelahkan. Rasanya pengen apa gitu ya, pengen marah-marah gitu ya. Kok lama banget sih ini perjalanannya? Tapi anak-anak, walaupun selama perjalanan itu seperti itu kondisinya, harus bertanya berulang-ulang, ya mungkin sedikit kesel gitu ya, karena waktunya cukup lama. Tapi ketika sampai di tujuannya, sampai di tempat rekreasinya, sampai di tempat yang dituju, wah semuanya senang gitu ya. Semuanya bersuka cita. Kenapa kok bisa bersuka cita? Ya karena tempat yang dituju itu sudah dihampiri gitu ya, sudah didatengin gitu anak-anak, dan sangat menyenangkan. Tapi anak-anak tidak begitu dengan perjalanan bangsa Israel ya. Ya bukan hanya sekedar mereka sampai pada tujuannya dan merayakan kesenangannya, kemenangannya gitu ya. Enggak. Tapi ada satu perjalanan panjang yang bangsa Israel alami. Mungkin kalian masih ingat ya bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan hal yang mudah anak-anak. Ketika itu Bapak Musa diingatkan oleh Tuhan. Musa, saya mendengarkan jeritan itu loh para umatku Israel di tanah Mesir. Dan suara mereka itu, seruan mereka itu telah sampai ke telingaku. Tuhan ketika mendengar itu lalu dia menyampaikan kepada Musa.
kamu tolong mereka. Sekarang kamu pergi, bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Anak-anak Bapak Musa ketika itu ya walaupun sedikit berbantah gitu ya. Oh Tuhan jangan saya gak bisa bicara, gak pandai bicara gitu ya. Tapi tetap Bapak Musa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah ketika Bapak Musa bertemu dengan Firaun ketika itu untuk meminta bangsa Israel keluar dari Mesir itu langsung dikabulkan? Enggak anak-anak. Firaun tidak mengizinkan. Seolah-olah enak saja kamu ya tinggal datang lalu membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Padahal mereka dijadikan budak di sana oleh Firaun untuk apa? Untuk mendirikan bangunan dan mengerjakan segala pekerjaan yang berat. Berulang kali Bapak Musa dan Harun datang menghampiri Firaun. Tapi anak-anak, ketika Tuhan menunjukkan kekuasaannya, anak-anak kuasanya gitu ya, kehebatannya, dia mengirimkan beberapa tulah anak-anak dan akhirnya Firaun pun mengizinkan agar Bapak Musa dan Harun ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, anak-anak mereka hidup di padang gurun ya, melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Tiang menyertai mereka ketika siang hari dengan tiang awan ya. Dan ketika malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Di perjalanan mereka ada satu sukacita ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, mereka tidak diperbudak lagi anak-anak. Mereka tidak lagi harus ambil jerami gitu ya. Mereka tidak lagi diperbudak, dipaksa kerja ya. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ada satu sukacita anak-anak. Tapi di dalam perjalanan mereka di padang gurun anak-anak, mereka bukan hanya sekedar senang-senang juga ya. Tapi ada bersungut-sungut ya. Bahkan mereka marah sama Bapak Musa waktu itu. Waktu itu kejadiannya ketika bangsa Mesir anak-anak ketika itu Firaun menyuruh para tentaranya, prajuritnya untuk mengejar lagi bangsa Israel yang keluar ini. Bahkan waktu itu 600 kereta kuda dipersiapkan ya untuk mengejar bangsa Israel. Dan waktu itu bangsa Israel mereka tinggal di daerah dekat Teberau anak-anak, Laut Teberau ya. Dan ketika mereka mendengar, wah ternyata ini ada tentara Mesir datang nih. Ada satu ketakutan anak-anak. Lalu apa yang mereka katakan? Waduh, mendingan dulu kami gak usah keluar dari tanah Mesir. Kami bisa mati di sini. Mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Bapak Musa. Lalu apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak anak-anak. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk apa? Kamu angkat itu loh tongkatmu. Letakkan loh di atas laut itu. Dan apa yang terjadi? Laut Teberau itu anak-anak terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel melihat, wah betapa Tuhan berkuasa menyertai perjalanan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa melewati Laut Teberau itu anak-anak. Ada bagian yang kering, jalanan yang kering itu mereka lewati sampai ke bagian yang lainnya. Lalu anak-anak apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Yang mengikuti, yang mengejar mereka, yang ingin membawa mereka pulang. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir ini ya, pada Firaun dan beberapa prajuritnya itu. Akhirnya Bapak Musa mengulurkan lagi tongkatnya dan laut yang tadinya terbelah menjadi satu kembali. Dan seluruh prajurit termasuk Firaun akhirnya pun ditelan oleh air di Laut Teberau itu. Anak-anak ketika bangsa Israel melihat kuasa Tuhan menyertai mereka, mereka memuji Tuhan, bahkan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa, Tuhan menyertai mereka. Anak-anak ada puji-pujian yang disampaikan oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 anak-anak, puji-pujian yang diberikan sangat luar biasa. Mereka mau mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Itu adalah titik di mana bangsa Israel menjadi percaya kepada Tuhan ketika mereka melihat apa yang Tuhan lakukan. Tapi anak-anak pertanyaannya sekarang buat kita.
Kalau bangsa Israel tadi ya, mereka melihat betapa Tuhan menyertai mereka dan mereka bisa mencapai satu kemenangan begitu ya, mereka bersuka cita. Lalu bagaimana ketika ada di masa sulit? Bagaimana ketika ada di masa yang susah? Kalau kita sekarang misalnya hidupnya banyak duitnya gitu ya, terus mau makan apapun yang enak-enak ada gitu ya, hidup kita nyaman anak-anak. Kita pasti dengan sangat mudahnya untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kondisi tidak baik, untuk mendapatkan sesuatu aja sangat sulit. Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Pasti akan sangat sulit anak-anak. Seperti bangsa Israel, ketika mereka menghadapi satu masalah, mereka langsung marah gitu ya. Mereka langsung bersungut-sungut. Anak-anak, mari kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan hanya di saat kita senang. Bukan hanya di saat kita bersuka cita karena ada satu kebahagiaan yang hadir di dalam keluarga kita. Bukan karena uang kita banyak cukup gitu ya untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Bukan hanya karena itu. Tetapi biarlah di saat kita sakit sekalipun, di saat kita susah sekalipun, di saat kita tidak punya siapa-siapa, bahkan mungkin di saat orang lain menjauhi kita, di saat keluarga kita tidak baik-baik saja, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal yang terpenting anak-anak, kita harus bersyukur di dalam hidup kita karena ada Yesus. Yesus yang sudah memberikan kita keselamatan. Anak-anak, harusnya hidup kita mati binasa dan masuk di dalam neraka. Tapi anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dijadikan anak-anaknya dan kita sudah diberikan keselamatan. Biarlah ketika kita mendapatkan keselamatan ini, tidak henti-hentinya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Lose? Di saat kamu pagi hari bangun dari tidurmu, silakan engkau berdoa kepada Tuhan. Memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Ketika engkau mempunyai masalah pun, datanglah kepada Tuhan, bersyukur. Minta Tuhan untuk memberikan kamu kekuatan melewati kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Anak-anak, sekali lagi biarlah firman Tuhan hari ini terus menguatkan kita, mengingatkan kita agar terus bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, mari kita lihat ayat hafalan kita hari ini yang boleh menguatkan kita. Di dalam Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Ya, Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Lose akan bacakan, kalian juga boleh sama-sama mengikuti Lose membacakannya. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan karena melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup dan perjalanan mereka. Ketika mereka melihat Tuhan menyertai mereka, berkuasa atas hidup mereka, memimpin kehidupan mereka, mereka boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan penuh kuasa. Dan mereka bersyukur untuk itu. Tuhan, tolonglah setiap kami ketika kami tercukupi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, Tuhan juga tetap menolong kami dan kami boleh bersyukur melaluinya. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau telah berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki keselamatan, kehidupan kekal di dalam Tuhan. Tuhan, kami secara manusia kami tidak mampu. Anak-anak-Mu juga adalah anak-anak yang masih kecil, yang mungkin lemah di dalam iman mereka. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang penuh kuasa itu, yang menolong dan memampukan setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, untuk selalu bersyukur senantiasa dalam kondisi apapun. Tuhan, sekali lagi ajar kami untuk terus belajar, bersyukur atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan kami hadapi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan di atas semuanya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Persembahan bisa diberikan lewat transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kongsi-kongsi, anak-anak, jangan lupa ya, kita minggu depan mau merayakan Tahun Baru Imlek. Jadi kalian Lestitiwi undang untuk sama-sama ibadah onsite di Gedung Graha lantai 3 di Aula Timotius jam 9 ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga melakukan aktivitas. Dan Lestitiwi punya sesuatu juga untuk anak-anak. Apa ya? Nah, makanya kalian jangan sampai tidak datang ya, Lestitiwi tunggu. Lalu yang kedua, Lestitiwi juga mau mengajak anak-anak untuk mengikuti Gloria Discipleship Group atau GDG. Nah, di sini kalian mau belajar firman Tuhan lebih dalam bersama juga dengan teman-teman dan juga dengan lause-lause. Hari apa? Hari Sabtu jam 4 sore melalui Zoom. Buat anak-anak yang mau mengikuti GDG bisa daftar di link yang ada di samping lose, atau juga bisa daftar melalui staf sekolah minggu, atau kalian juga bisa menghubungi lause kelas kalian masing-masing. Jangan ketinggalan loh ya, join with us. Dan yang terakhir, kalian juga jangan lupa untuk membagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Happy Sunday and God bless you. Bye.